Eh, Kira-kira apa kesimpulan dari sebuah hasil observasi atau penegakan, tadi sudah dijelaskan adalah penegakan diagnosa dan ataupun melakukan terapi yang dibutuhkan. Seputar apa ketika perbedaan antara diagnosa klinis dan diagnosa psikologi klinis dan diagnosa psikologi forensik, apakah ahli bisa membedakan? Untuk forensik biasanya dikaitkan ketika ada perilaku kejahatan tertentu, Pak. Sementara kami klinis, kami lebih melihat profil secara umum, apakah perilaku yang ditampilkan itu sebuah perilaku yang secara umum masuk ke dalam bentuk kelaziman perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang pada umumnya di dalam sebuah konteks situasi tertentu. Kemudian dari sana jika kemudian dibutuhkan untuk dilanjutkan, kami akan melakukan observasi, kemudian juga assessment, pemeriksaan secara lebih mendalam sejauh dibutuhkan untuk melihat apakah yang bersangkutan dalam kondisi sehat, waras, atau sadar saat melakukannya atau tidak. Ketika nanti masuk ke dalam sebuah rujukan perilaku yang lebih spesifik dan kaitannya dengan tindak kriminal, itu sudah di luar wewenang kompetensi saya. Jadi mungkin saya tegaskan bahwa Ibu hanya melakukan diagnosa terhadap perilaku yang secara umum. Iya. Dilakukan oleh orang secara umum gitu ya. Betul, Pak. Kalaupun lebih spesifik itu bukan kompetensi saya. Oke. Saudara pernah dilakukan pemeriksaan atau di BAP oleh penyidik selaku ahli? Betul, Pak. Betul. Sebelum saudari dilakukan pemeriksaan ahli dan di BAP oleh penyidik, peristiwa apa yang saudari alami lah, tentunya berkaitan dengan sebelum BAP itu. Tadi sedikit saudara jelaskan bahwa saudari pernah ditunjukkan suatu tayangan ataupun rekaman ya begitu CCTV. Kapan itu? Artinya begini, saudara dimintai keterangan, dimintai menjadi ahli, kemudian saudari pernah dimintai juga memberikan BAP, juga saudari pernah mendampingi ada ahli ya, proni atau apa tadi jelas. Bisa dijelaskan prosesi itu sehingga kami nanti juga bisa melakukan penilaian apa yang saudari amati terhadap dalam kasus ini. Terima kasih. Mengenai tanggalnya saya lupa, nanti bisa dicek kembali ya. Tetapi begini, pada hari Jumat yang saya harus cek lagi tanggalnya yang mulia, itu saya diminta untuk datang ke Polda Metro di Bareskrimum. Saya bertemu dengan polisi yang bernama Bapak Hendro dan diminta untuk melihat tayangan video tentang apa yang terjadi di Cafe Oliver terkait dengan kasus yang membuat kita berada di sini sekarang. Polisi yang bersangkutan tidak memberikan banyak informasi selain meminta saya untuk mengamati video tersebut. Saya ditemani oleh tim saya bernama Vero Adesla dan kami mengamati tayangan tersebut selama kurang lebih 1 jam. Selesai di situ, kemudian kami berdua pergi meninggalkan tempat. Keesokan harinya, proses tersebut diulang bersama Bapak Hendro lagi di kantor saya yang ada screen lebih lebar dan kami mempelajarinya selama kurang lebih 3 jam, meneliti satu persatu untuk melihat apakah perilaku yang tertampil di video tersebut adalah perilaku yang lazim ditampilkan atau muncul pada konteks situasi yang ada di situ. Jadi kami mempelajari video tersebut satu persatu, mulai saat tersangka masuk ke kafe sampai kemudian korban dibawa keluar dari kafe tersebut. Dan dari situ memang kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang kami buat.
Demikian Pak. Selain tayangan CCTV, tadi selain tayangan CCTV, apakah saudari juga ditunjukkan sebuah printout dari sebuah chattingan grup Billy Blue seperti itu, printout WA, chatting WA? Itu setelah ya Pak setelah kami membuat penilaian. Setelah kami membuat penilaian dan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya menyebut kami karena saya tidak bekerja sendirian, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya ditunjukkan chatting, print out dari chatting tersebut untuk membuat untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan. Tetapi print out tersebut tidak berpengaruh besar terhadap kesimpulan yang ada dari kami, Pak. Jadi setelah kesimpulan diambil, kemudian print out itu ditunjukkan kepada kami. Jadi kesimpulan yang saudari ambil adalah berdasarkan tayangan CCTV? Iya. Oke. Kemudian tadi juga saudari menjelaskan bahwa saudara pernah melakukan assessment. Assessment tersebut dilakukan terhadap tayangan CCTV tersebut atau saudari berinteraksi dengan terdakwa yang saat itu masih tersangka ya? Iya, begini Pak, untuk kesimpulan dari video itu kami lakukan secara independen sebagai informasi karena tidak ada intervensi yang signifikan dari polisi. Polisi datang untuk meminta professional judgment saya terhadap tayangan tersebut. Dan setelah kesimpulan dibuat, kemudian kami pelajari lagi dan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, baru data-data itu dimunculkan kepada kami. Karena yang menjadi pertanyaan besar pada saya dan tim adalah kiranya yang bersangkutan dalam kondisi mental yang bagaimana. Saya diberi kesempatan untuk mendampingi Profesor Roninity Baskara untuk bertemu dengan tersangka. Dan dari situ asesmen psikologi dilakukan, asesmen yang sangat sederhana untuk melihat apakah yang bersangkutan dalam kondisi sehat, waras, atau bagaimana. Dan ini kemudian yang menjadi bagian dari menguatnya kesimpulan yang kami bikin. Artinya setelah saudara membuat saudari membuat penilaian, barulah saudari melakukan mengalami asesmen yang dengan yang berikutnya. Okay. Dan itu juga tidak secara langsung ya, jadi ada jeda beberapa lama. Oke. Mungkin kami akan masuk ke materi. Kami mungkin terlebih dahulu akan menunjukkan barang bukti printout ya. Apakah mungkin itu saudari juga pernah melihatnya meskipun setelah saudari melihat tayangan CCTV. Karena akan ada hal-hal yang akan kami pertanyakan terkait yang saudara menjadi kompetensi saudara sebuah penilaian atas sebuah perilaku umum ya. Sambil mencari, kami akan sedikit menanyakan dalam printout chatting WA grup ya antara saksi korban ya, kemudian saksi Hani dan terdakwa juga ada orang yang bernama Vera, di mana mereka sepakat untuk bertemu di Cafe Oliver pada tanggal 6 Januari 2016 pada hari Rabu. Sebelumnya terjadi percakapan via WA itu
dipertanyakan oleh terdakwa tentang minuman ataupun makanan yang disukai oleh korban.